Di balik perseteruan Zoro dan Sanji ada sebuah ikatan kuat bernama kekeluargaan. Nah, lantas faktor apa yang membuat mereka berdua saling meributkan sesuatu yang tidak ada ujungnya? Selamat datang di Anime Review, dan kali ini kita akan membahas seputar Zoro dan Sanji. Dua member skuad topi jerami ini terkenal tidak akur satu sama lain. Keduanya acap kali terlihat saling mengolok-olok dan tak jarang sampai bersih tegang. Adegan-adegan yang selama ini kita tonton tentunya tidak selamanya berlangsung serius. Mereka hanya berlomba-lomba untuk menentukan siapa yang terbaik. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi perseteruan di antara mereka berdua? Well, setelah mengamati pertengkaran awal mereka berdua, saya mendapati satu keadaan yang mungkin bisa mewakili alasan dibalik perseteruan di antara Zoro dan Sanji. Ya, semua ini diawali karena faktor seorang wanita. Coba mari kita lihat kembali One Piece episode 34 atau pada manga chapter 76. Di sanalah adegan perseteruan mereka berdua diawali. Adanya perbedaan persepsi mengenai seorang wanita membuat keduanya saling beradu dan nantinya merembet pada kepersaingan di antara Zoro dan Sanji. Zoro adalah tokoh yang tidak pernah mempedulikan siapa musuh yang akan ia hadapi. Entah itu pria ataupun wanita, semuanya akan dianggap sama ketika sudah mengancam dirinya maupun rekan-rekannya. Sementara itu, hal berbeda justru didapati dari sosok Sanji. Dia adalah salah satu tokoh yang harus berpikir ulang ketika hendak melawan seorang wanita. Empatinya kepada kaum Hawa lebih tinggi daripada Zoro. Nah, ketika mereka dihadapi pada situasi yang melibatkan Nami, Zoro tak pandang bulu ingin segera menyerangnya. Di sisi lain, Sanji tiba-tiba memotong serangan Zoro dan kemudian mengatakan, apakah pendekar pedang harus melawan seorang wanita? Dari sinilah sudah terlihat adanya perbedaan pandangan di antara mereka terkait seorang wanita. Musuh atau kawan, Sanji lebih cenderung untuk mengalah. Semua ini pernah ia lakukan saat di NES Lobby dulu. Sementara itu, Zoro akan dengan sangat senang hati untuk melawan seorang wanita ketika memang wanita itu adalah musuhnya. Ya, pada akhirnya hal ini dipengaruhi dari latar belakang masing-masing individu. Zoro kecil yang selalu kalah saat berduel melawan Kuina membuat dirinya memperlakukan seorang wanita layaknya laki-laki. Artinya dia tidak pernah membeda-bedakan sebuah gender. Di sisi lain, Sanji kecil yang hidup penuh dengan penderitaan membuat sifat penyayangnya lebih tinggi akibat melihat perlakuan ayahnya terhadap ibunya. Sisi feminin Sanji akan selalu hadir ketika bertemu dengan seorang gadis. Ya, saya kira itulah faktor yang akhirnya membuat Zoro dan Sanji saling bersih tegang. Jadi setiap kali Sanji memperlakukan wanita sebagai seseorang yang harus dilindungi, membuat Zoro merasa risih. Sebaliknya, ketika Zoro memperlakukan wanita seperti orang yang sederajat, yang mampu bertarung layaknya pria manapun, membuat Sanji akan marah. Apakah Sanji menyimpan potensi kekuatan dari gen Germa Double Six? Well, mari kita coba analisa bersama. Awal kemunculan Sanji berada di East Blue, tepatnya pada restoran terapung kepunyaan Z. Kita belum mengetahui gambaran umum tentang silsilah keluarganya saat itu. Namun ketika di Kepulauan Jaya, Sanji secara mengejutkan mengatakan bahwa ia berasal dari North Blue. Nah, baru pada Arc Zou sedikit demi sedikit cerita masa lalunya mulai terungkap. Puncaknya adalah pada alur Whole Cake Island, di mana akhirnya terungkap sudah identitas keluarga Sanji. Fakta bahwa Sanji sebelum lahir pernah menerima serum genetik yang telah dikembangkan oleh Judge melalui tubuh ibunya, membuat dia akhirnya terpaksa harus menjadi bahan eksperimen seperti saudara-saudaranya. Namun pada chapter 840, ayahnya tidak melihat adanya perkembangan yang sama seperti saudaranya. Ya, tidak seperti yang lain, Sanji tumbuh layaknya seorang manusia biasa yang masih mempunyai perasaan emosionalnya. Nah, kejanggalan yang terjadi pada tubuh Sanji membuat Judge sempat mencapnya sebagai produk gagal. Namun apakah hal itu akan benar-benar sesuai dengan dugaan Judge sendiri? Well, coba mari kita lihat terlebih dahulu dari faktor kenapa Sanji tidak mengalami pertumbuhan layaknya saudara laki-lakinya. Baiklah, menurut saya satu hal yang membuat Sanji tidak berkembang adalah akibat adanya efek obat yang diminum oleh Sora. Seperti yang kita tahu, ketika Sora mengandung, ia memutuskan untuk meminum obat dengan tujuan agar anak-anaknya lahir dengan keadaan normal. Namun sayangnya 3 dari 4 anak laki-lakinya harus lahir dengan keadaan yang abnormal.
Mereka bertiga dikaruniai sebuah kekuatan yang luar biasa sedari kecil, dan ironisnya emosi mereka juga sepertinya ikut terenggut. Sebaliknya hanya Sanji seoranglah yang tumbuh layaknya seorang manusia pada umumnya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, jika gagalnya tumbuh kembang Sanji diakibatkan oleh obat yang diminum oleh Sora, lalu kenapa ketiga saudara laki-lakinya tidak mengalami hal yang serupa dengan Sanji? Ya, jawabannya adalah karena adanya penolakan serum genetik yang terjadi pada tubuh Sanji. Artinya kerangka luar Sanji memang sudah dimodifikasi seperti saudara-saudara yang lainnya, namun efek dari serum genetiknya belum beresonansi sepenuhnya dengan tubuh Sanji. Memang ketika masih kecil, Sanji belum mampu melakukan sesuatu luar biasa seperti saudaranya. Namun ketika sudah beranjak dewasa, apa yang kita lihat? Dia tumbuh menjadi manusia yang kuat bahkan tanpa bantuan Devil Fruit sekalipun. Perkembangannya itu sampai membuat Jad dan yang lainnya pun kaget. Inilah yang membuat saya curiga akan menjadi sebuah titik balik dari potensi kekuatan Sanji. Jika seandainya serum tersebut bisa diterima oleh tubuhnya, maka bisa saja dia akan dikaruniai kekuatan yang luar biasa. Sekarang Sanji sendiri sudah mendapatkan kekuatan Red Suit-nya. Dengan ini maka artinya dia secara tidak langsung telah membangkitkan kekuatan teknologi milik Germa Double Six. Dan kemudian dengan mode Osobamasnya maka akan menjadikan Sanji sebagai superhuman. The First Teammate Mugiwara no Luffy adalah orang yang pada awalnya tidak ada niatan ingin bergabung dan menjadi seorang bajak laut. Ya, dia adalah Roronoa Zoro yang dijuluki sebagai pemburu bajak laut. Tokoh yang mempunyai impian untuk menjadi ahli pedang terhebat di dunia One Piece. Bagaimanapun juga banyak dari para fans yang bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pada mata kirinya itu. Ada sebuah misteri besar yang tersimpan di mata tersebut, dan apakah semua itu didapatkan akibat latihannya bersama dengan Mihawk? Well, mari coba kita analisa bersama-sama. Setelah 2 tahun berlalu, Zoro muncul dengan bekas luka di mata kirinya dan membuat matanya tertutup. Banyak spekulasi yang muncul, masing-masing mengeksplorasikan skenario yang berbeda-beda. Satu-satunya fakta yang hampir pasti adalah bahwa hal tersebut terjadi pada saat Zoro menghabiskan waktu berlatih dengan Mihawk. Di sini saya akan memberikan 2 ide dasar perihal mata Zoro. Yang pertama hanya sebatas cedera biasa yang didapatkan melalui proses latihan kerasnya bersama dengan Mihawk. Dan yang kedua adalah tersimpan sebuah kekuatan yang misterius. Mari kita mulai menjabarkannya. Ide yang pertama bahwa Zoro hanya sekedar mendapatkan luka biasa, gagasan ini terdengar logis, mengingat dia berlatih dengan salah satu ahli pedang terbaik. Mungkin dia terluka dalam sesi latihan yang keras, atau bahkan dalam pertarungan duel 1 lawan 1 dengan Mihawk. Semua skenario tersebut tentunya layak diungkapkan, tapi mungkinkah ada yang lebih dari sekedar mendapatkan luka biasa? Ya, saya tidak bisa benar-benar percaya bahwa Oda Sensei akan menjelaskan bekas luka tersebut dengan cerita yang membosankan. Jadi mari kita lanjut ke ide yang lebih menarik lagi. Misteri mata kiri Zoro tercipta sebagai tempat penyegelan sebuah kekuatan misterius. Ya, masih ingat pertarungan Zoro melawan Kaku saat Arc Enies Lobby? Kita semua tahu saat itu Zoro berhasil menciptakan perwujudan Asura di sekitar tubuhnya. Saya curiga apa yang berhasil Zoro ciptakan tadi adalah bagian daripada kekuatan misteriusnya. Karena sampai sejauh ini kita masih belum diperlihatkan kembali perwujudan tersebut. Nah, ada kemungkinan besar bahwa potensi kekuatan tersebut kembali diasah oleh Zoro ketika ia berlatih dengan Mihawk. Lalu apa hubungannya dengan matanya itu? Well, bagaimana jika mata tersebut dijadikan sebagai objek penyegelan terhadap kekuatannya? Nah, ketika nanti dia membuka matanya, maka kekuatannya akan dilepaskan dan membuat Zoro hampir tidak bisa terbendung. Mungkin kemampuan yang akan dihasilkan bisa lebih hebat daripada spirit Asura yang pernah ia perlihatkan sebelumnya. Saya rasa ide ini sangat lazim dilakukan pada beberapa karakter yang ada dalam series anime manga lainnya, di mana sebagian kekuatannya disegel dalam berbagai macam cara, sebut saja Zaraki Kenpachi dari series Bleach. So, bagaimana menurut kalian? Apakah mata kiri Zoro menyimpan potensi yang lebih hebat daripada sekedar perwujudan Asuranya? Baiklah, saya kira itulah pembahasan untuk kali ini. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Dan apabila teman-teman ingin menambahkan,
Silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!